jelaskan tentang simulasi Monte Carlo. Jadi simulasi Monte Carlo dikenal dengan istilah sampling simulation atau Monte Carlo sampling technique. Istilah Monte Carlo pertama kali digunakan selama masa pengembangan bom atom yang merupakan nama kode dari simulasi nuclear fission. Simulasi ini sering digunakan untuk evaluasi dampak perubahan input atau risiko dalam pembuatan keputusan. Simulasi ini menggunakan data sampling yang telah ada dan telah diketahui distribusi datanya. Di sini ada 5 langkah dalam simulasi Monte Carlo, yaitu yang pertama itu ada menentukan distribusi probabilitas. Yang kedua itu membuat distribusi probabilitas kumulatif. Yang seterusnya itu ada serangkaian simulasi percobaan. Di sini ada studi kasus atau contohnya. Di sini ada penjualan dari jumlah helmnya. Hari pertama tidak laku, 10 hari, 10 helm, 20 hari lakunya, dan seterusnya. Di sini pertanyaannya adalah, berapakah prediksi penjualan helm setiap hari sampai 5 hari ke depan menggunakan simulasi Monte Carlo. Jadi pertama itu menentukan distribusi probabilitas. Di sini ada rumusnya, ini rumusnya. P dalam kurung E sama dengan X per M. Di mana P itu kemungkinan suatu kejadian, P-nya suatu kejadian, X-nya banyak kejadian yang ingin terjadi, dan N-nya jumlah keseluruhan. Di sini kan helmnya di penjualan helmnya tidak laku 0 dalam 10 hari dan seterusnya. Ini 200 ini didapat dari 10, 20, 30, 40, 60, 40, dan 30. Dijumlahkan jadinya 200. Sesuai dengan rumus tadi, P sama dengan X bagi N. Di sini P-nya ini 0 sampai 50 nih, dan N-nya ini, X-nya ini 10 bagi 200 sama dengan 0,05 dan seterusnya. Didapat hasilnya distribusi probabilitasnya ada 0,05, 0,110 sampai 0,15. Di sini cara kedua jalan seterusnya itu ada membuat distribusi probabilitas kumulatif. Di sini membuat distribusi probabilitas kumulatif dengan menjumlahkan setiap probabilitas dengan probabilitas sebelumnya. Di sini frekuensinya kan ada 10 sampai 30, probabilitasnya ada 0,05 sampai 0,15, probabilitas kumulatifnya 0,05. Jadi caranya 0,05 diteruskan menjadi 0,05, lalu yang 0,10 ini dijumlahkan dengan 0,05 jadi 0,015. Selanjutnya 0,05, 0,020 dijumlahkan dengan 0,15 dan seterusnya sampai dengan 100. Ini jalan seterusnya itu ada menentukan interval bilangan acak, menentukan interval bilangan acak yang dapat mewakili setiap probabilitas kumulatif. Jadi di sini kita buat acuannya dari 1 sampai dengan 5, karena sini 0,05 jadi sampai 5 dan seterusnya. Di sini
Di sini harusnya 6, karena 5 sudah di sini. Seterusnya ini 6 sampai dengan 15, karena probabilitas kumulatifnya 0,15. Seterusnya ini 16 sampai dengan 35, karena mengacu dengan ini. Dan seterusnya sampai 100. 86 sampai dengan 100. Sudah menentukan interval bilangan acaknya. Yang keempat, membangkitkan bilangan acak. Di sini membangkitkan bilangan acak tuh kita menggunakan Excel dengan rumus run bed win 100,100. Ini yang saya coba dapatkan bilangan acaknya. Setelah menentukan bilangan acak, kita melakukan serangkaian simulasi percobaan. Di sini lakukan simulasi dengan memetakan bilangan acak yang didapat pada langkah 4 dan interval bilangan acak pada langkah 3. Pada kasus tersebut, simulasi permintaan helm sampai 5 hari ke depan, maka ambillah bilangan acak dari kolom A1 sampai A5. Di mana bilangan acak A1 adalah hari ke-1, A2 adalah hari kedua, dan seterusnya. Di sini kita lanjutkan melakukan pemetaan hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Bilangan acaknya kita dapat dari Excel tadi 91 di sini A1 sampai A5. 91, 30, 69, 57, 64. Seperti di sini 91, 30, 69, 57, 64. Lalu kita mendapatkan penjualannya nih, kita petakan 91 dengan langkah keempat tadi. 91 terdapat di 86 sampai dengan 100, dengan penjualan, frekuensi penjualannya ada, dengan penjualannya 50, dengan penjualan 50 helm, maka kita buat di sini 50 helm. Seterusnya ada 30 kita lihat lagi di langkah keempat tadi. Langkah ketiga, 30 terdapat di ini 16 sampai dengan 35. Di sini terjual 20 helm. Jadi kita masukkan sini 20 dan seterusnya. Kita jumlahkan semuanya nih ada 170. Total penjualan helm dalam 5 hari ke depan adalah 170. Dengan kata-kata permintaan per hari adalah 34 helm. Di mana dapat 34 ini kita jumlahkan 170 dibagi dengan 5 menjadi 34. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.